perjalanan tim FIFA.co.id akhirnya sampai ke rute terakhir, yaitu jalur tol Batang. Jalur ini akan digunakan pemudik yang ingin menuju ke Salatiga dan Gringsing arah Semarang. Menurut pantauan FIFA.co.id, titik ini menjadi titik perjalanan paling ekstrim karena kondisinya masih tampak belum layak pakai dan masih terlihat kendaraan berat dan pekerjaan proyek yang belum selesai. Kami pun sampai harus memutar karena ada jembatan yang belum rampung dikerjakan. Tadi kita baru lewatin jembatan yang belum jadi di jalur menuju ke Semarang, jalur fungsional buat jalur mudik itu belum jadi. Kita harus lewatin tanah di bawahnya, jalur di sampingnya gitu. Soalnya ya emang bener-bener belum jadi. Nggak tahu nih ntar mudik bisa apa enggak, tapi kalau dari kemarin obrolan-obrolan sama para pengembangnya, mereka optimis sih H-10 sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Tapi ngeliat kondisinya sih lumayan parah tuh. Jalan di depan berpasir banget, belum ada corannya, masih bener-bener ya tanah aja gini. Harus hati-hati banget pulangnya kalau pulang pas mudik ini nih. Soalnya pasti debuan, pasti licin, pasti ya membuat capek lah kita di perjalanan nih. Harus hati-hati banget nih, harus diperhatiin banget di daerah sini. Jika melihat kondisi seperti ini, para pemudik dianjurkan untuk memiliki cukup bahan bakar, bekal makan dan minuman, obat pribadi, dan bantuan dari aplikasi penunjuk arah. Pemudik juga diharapkan fokus pada rambu-rambu petunjuk pintu keluar darurat yang mengarah ke tujuan mudik. FIFA.co.id lalu mendatangi salah satu proyek jembatan Kali Campur yang belum rampung. Dari lokasi terlihat masih sekitar 60% saja yang selesai sampai saat ini. Karena dari gue bilang kan di mobil kan, masih banyak beberapa fasilitas yang belum sempurna. Salah satunya yang di belakang ini tuh, jembatan yang tadi belum selesai, yang nggak tahu juga, gue nggak yakin nih bisa selesai apa enggak pas mudik nanti. Walaupun para pengembangnya yakin bakal siap H-10 untuk para pemudik. Tapi kalau ngeliat kondisinya sekarang, masih banyak beberapa pilar yang belum ditaruh, lalu ini konkritnya juga belum dikasih kan, belum dicor di atasnya, jadi belum kelihatan nih proyek ini bisa selesai. Tapi ya kalau dengan sekarang sih masih sekitar 1 minggu lagi, ini mungkin akan dikebut, katanya pakai 3 shift segala, pagi, sore, malam, jadi ya kemungkinan bisa sih. Lihat aja tuh kondisinya tuh, masih banyak dikerjain sama pekerja-pekerjanya. Ini dia jalur yang menuju ke Semarang. Kalau melihat dari kondisi jalan, sebenarnya belum siap sepenuhnya nih, masih banyak jalan-jalan yang masih ya berapa persen lah. Nah ini kalau dilihat sih bisa dibilang ya dipaksain apa enggak, mungkin dipaksain untuk memperlancar mudik ini. Harus hati-hati kembali buat pemudik. Lihat masih banyak gundukan-gundukan tanah di pinggir jalan, kiri kanan dan semuanya. Kemungkinan H-10 kemungkinan ini akan dibersihkan, akan lebih aman. Tapi untuk mengantisipasinya kita harus hati-hati, harus bener-bener menjaga kondisi mobil dan menjaga kondisi badan. Jangan pas capek atau gimana pas lewat sini. Ingat kalau malam-malam, bayangin kalau malam-malam lewat sini, bahaya. Jadi harus bener-bener fokus banget. Titik terakhir yang dilewati FIFA.co.id adalah rest area yang terletak di pintu keluar Kandeman. Tempat peristirahatan ini akan menjadi titik penting bagi para pemudik. Rest area ini adalah titik tengah antara Brebes menuju Gringsing. Jadi kemungkinan besar rest area ini akan dipenuhi oleh pemudik. Bagaimana kesiapannya? Sekarang kita udah sampai di rest area terakhir jalur tol Pemalang Batang. Lokasinya sih cukup besar ya. Ini lokasinya sebelum pintu keluar di Batang. Jadi ya sekitar 1 kilo. Posisinya luasnya sangat besar. Bisa ya kira-kira 100 mobil, 150 mobil mungkin bisa ditampung di sini. Lalu toiletnya juga cukup besar. Kalau ngeliat dari persiapannya udah ada gerai-gerai minimarket, lalu udah lagi dipersiapin tenda sama para pekerjanya buat mungkin pos keamanan, pos kesehatan dan lain-lain. Kalau lihat dari fasilitasnya sih belum 100% siap, masih di bawahnya masih tanah, lalu juga cuma ada cor-coran untuk jalur mobil menuju parkir. Tapi yang bikin beda dari rest area yang lain, toilet di sini lebih banyak jumlahnya dibandingin beberapa rest area yang disiapin oleh pengelola jalan tol sejauh ini. Walaupun semi permanen tapi
cukup lah kayaknya untuk para pemudik. Airnya juga jalan, lalu fasilitasnya juga bersih. Jadi ya insya Allah bisa untuk digunakan para pemudik di Mudik 2017 ini. Di rest area terakhir ini total kira-kira akan ada 70 UMKM yang akan menjual makanan. Lalu ada juga tempat pusat oleh-oleh dari batik-batik di Pekalongan di sini disediakan. Ini tenda ini nanti rencananya akan menjadi musola, lalu di sebelah ada posko keamanan, posko kesehatan maksudnya, lalu di sebelah ada pusat oleh-oleh. Nanti juga di sini disediakan SPBU berjalan yang menyediakan Pertamax dan Pertamax Dex saja, tidak menjual premium atau Pertalite. Jadi ya Pertamina pasti ingin memberikan yang terbaik. Sekian liputan mudik fifa.co.id yang menyisir mulai dari Jakarta hingga Batang, Jawa Tengah. Berbagai informasi lengkap lainnya bisa dilihat di situs fifa.co.id yang memberikan info khusus soal mudik 2017. Bagi para pemudik yang sedang dalam perjalanan, terus waspada dan berhati-hati. Tidak perlu terburu-buru, karena tujuan utamanya adalah berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Sampai jumpa di liputan mudik fifa.co.id berikutnya.